Selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi nih. Udah lama banget gitu kan. Bung Frankie. Hai. Ketemu lagi di Yamuger on Air di RPK di jadwal rutin Selasa minggu kedua dan keempat, dan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Talk show yang merupakan kerjasama dari Yamuger dan RPK FM. Malam hari ini, setelah sekian lama, malam hari ini kita bersama lagi dengan Mas Abe dan Kakak Grace. Nyebut diri sendiri. Apa kabar? Baik, akhirnya Aman kembali. terkendali, Bung. Aman terkendali ya. Sekian lama. Iya, oke. Malam hari ini kita akan ngobrolin tentang, ini menarik nih, yang seharusnya dipikirkan penyanyi, pemandu nyanyian jemaat maksudnya kan? Ini judulnya emang agak Agak gimana gitu? clickbait gitu Iya, ya clickbait maksudnya. ya. Penyanyi. Ya, sebelum lanjut mau sapa-sapa dulu sahabat RPK. Sahabat RPK yang mendengarkan kami di semua channel RPK bisa mengirimkan pertanyaan, tanggapan melalui telepon 021 800444 021 800444, kemudian SMS atau WhatsApp di 0815 1800444. Kemudian bisa juga melalui live streaming di YouTube. Silakan ketik komentar, ketik tanggapan di YouTube RPK 9630 FM. Yep. Silakan nanti. Iya, nanti pasti akan dibahas juga kan, sahabat RPK. Baik, kita langsung aja nih masuk nih. Hari ini sebenarnya Ini kita ketemu setelah sekian lama nih. iya, Bertiga lagi. Biasanya cuma berdua, Heeh. sekarang bertiga. Berdua lagi. pun terakhir sudah lama ya. Iya, berdua Iya. pun sudah lama. Terakhir Maret ya? Mm-mm. Maret ya, Iya. Nggak tahu. lama banget ya. Berarti. Iya. Sekarang udah Mei. Iya, oke. Kita mau mulai dari mana nih, Grace? Oke, yang tadi kan bahas lagunya apa? Judulnya? Jadi Aduh, sebetulnya gini. aku Yang agak-agak seharusnya keliru. Pertanyaannya begini. Gimana? Penyanyi. Ketika ditugaskan, Oh ya. Oh ya, ketika oke. Bung Frank dapat WhatsApp, Bung Frank, tugas ya, PNJ minggu ketiga tanggal segini. Heeh. Terus Bung Frank udah dikasih lagunya. Mm-mm. Udah. Nah itu terus gimana? Ntar dulu aku itu dulu, judulnya kan katanya penyanyi. Jangan sampai nanti orang mikirnya penyanyi. Ya pokoknya aku makanya nulis di catatanku sendiri, persiapan PNJ atau kantoria atau singer atau bla bla bla, karena kayak terserah dia dikasih nama apa, Istilahnya apa? istilahnya terserah, yang penting dia di depan nyanyi aja pokoknya gitu. Oke, kalau pertanyaan dari itu, sejujurnya kalau aku di gereja kalau ditugasin abis dikasih lagu pasti aku langsung minta aku oke dulu, abis gitu baru nanya bagi liturginya, terus latihannya kapan. Oke. Bagi liturgi, karena menurutku penting baca liturgi. Jadi kalau dikasih lagunya doang, buat aku tuh masih kayak gelap. Kayak gelap, kayak masih belum terbayang. Karena menurut Harus ya. harus, karena kalau nggak ada liturginya, ya kalau cuma belajar lagunya doang sebenarnya mudah, tapi bisa aja di hari waktu ibadah bisa aja urutannya tiba-tiba salah, atau misalnya ada, misalnya urutan lagunya ya dari 1 sampai belakang 1 sampai 6 lagu gitu misalnya, bisa aja urutannya salah, atau bisa aja baitnya tidak sesuai dengan yang ada di liturgi yang dinyanyikan atau di PowerPoint-nya, atau misalnya kan kalau misalnya lagu doang kita kan kayak cuman oh ya lagu A B C, lagu prosesi bla bla bla, kita bisa coba-coba namanya bisa dikira-kira sih. Oh ini mah lagu prosesi memang yang pertama. Ya kan? Lagu ini oh ini buat pengakuan dosa, kebaca juga dari lagunya kan, dari lagu persembahan gitu-gitu. Cuman kan tetap aja di dalam liturgi kan ada detail-detail lain yang nggak bisa kita nggak nggak kita coba gitu loh pas lagi persiapan. Berarti poin paling penting adalah membaca liturgi. Iya, kalau aku iya. Kok? Iya ya. Iya dong. Bukan, maksudnya tuh kan akhirnya ujung-ujung baliknya tuh kayak
Kita ini sebetulnya musisi atau Apa? Majelis. Apa? pendeta sih gitu loh maksudnya. Ternyata maksudnya Kalau Mas Abe kan sudah dipanggil Dom. Gitu. bukan. Maksudnya gini, ternyata ku pikir itu cuma aku yang merasakan seperti itu gitu sebagai musisi yang melayani di ibadah, harus memahami ibadahnya juga, nggak cuma lagu-lagunya, chordnya, temponya dan semuanya gitu. Ya. Soalnya kan Terus karena kan sebelum kita di hari H itu, maksudnya di hari Minggu atau event ibadah lainnya, itu kan kalau kita nggak ngalamin duluan satu kesatuan liturgi itu, jadi kayak menurutku kurang bisa memandu secara utuh ibadahnya gitu, nyanyian dalam ibadahnya. Karena nyanyian di ibadah kan nggak cuman si lagu-lagu itu aja ya, kan ada amin, ada respon-respon Iya, ada kayak respon-respon amin ya, haleluya, amin, ada juga haleluya. misalnya doa yang dinyanyikan, Iya. atau misalnya setelah berkat kan beda-beda tuh, ada yang amin haleluya atau kayak Bapak terima kasih atau apa gitulah. Itu kan nggak by default selalu sama setiap minggu. Kalaupun sama setiap minggu, tetap aja menurutku nggak bisa di udah sama ini, nggak bisa yang kayak gitu. Apalagi respon kan ntar jangan sampai tahu-tahu pas lagi udah ngomong apa pendetanya atau majelisnya terus responnya kayak lama atau kayak kok yang itu yang kayak gitu kan, jadi kayak nggak ini gitu loh, nggak pas. Apalagi nih tambahan kalau misalnya ada kayak pelantikan apa sih ya kayak gitu Ya peneguhan, peneguhan ya, pelantikan lagi baptisan kayak Iya, gitu iya. kan biasanya Pokoknya tuh ada ada sakramennya ya. iya kayak itu kan ada tambahannya, Ada tambahannya. kan, doksologi gitu-gitu kan. Bener. Doksologi itu nggak dibawain dengan benar tuh kayak nggak enak banget ya rasanya gitu. Iya. Kayak maksudnya kurang, padahal kan habis berkat gitu loh, pernikahan gitu-gitu kan ya, habis berkat terus kita nyanyi doksologinya kayak gitu kan kayak kurang. Itu kan lanjutannya berkat gitu loh, aku nggak tahu deh. Oke. Gimana Mas? Kalau doksologi menurutku aku mengalaminya sudah lumayan enak nih. Benediktus yang aku sering gak dapet ini. Yang habis perjamuan, yang Habis pas perjamuan, bener. kayak- iya. Kayak nggak nyanyi ya semua orang. Iya. Kenapa? Kayak Padahal kan Sanktunian Benediktus itu kan ucapan syukur ya. Kayak kayak nggak dapet. Karena Tapi nggak tahu juga apa karena nggak tahu lagunya atau karena. Tapi emang semuanya nggak dapet sih, lagunya nggak dapet, rasanya nggak dapet. Oke. Jadi bagi sahabat RPK yang melayani sebagai singer, kayak kita bilangnya umum aja ya, Iya. yang general ya, Iya. singer tuh penyanyi kan? Iya Bahasa penyanyi. Indonesianya aku nanya. Bener. Pemandu nyanyian Jemaat. atau Kantoria. kantoria, even sampai liturgos. Itu Apalagi liturgos. yang paling pertama harus membaca liturgi dan memahami liturgi. Iya, Sebelum lagu ya, ini kita kan nggak ngomongin lagu nih. belum. Iya. Ya, Paling penting juga pas liturgi juga baca judul ibadahnya ya. Maksudnya tema ibadahnya. Ya kan tema ibadahnya. iya, ntar nggak nyambung mau ngomong apa ibadahnya di hari Minggu. Kan kita sering bahas ya Bung yang soal satu kapal itu kan. Iya. Jangan sampai nanti berdiri sendiri nih si penyanyi, ngapain lagi dia gitu kan. Jadi kayak bener. emang harus baca dulu temanya. Gak perlu bacaan Alkitabnya juga kalau mau baca Lebih bagus lagi sih. Cuman kalau misalnya nggak baca menurutku masih nggak apa-apa. Yang penting temanya tuh setidaknya tahu gitu. Oh ini tentang, kan biasanya jadi Ntar kalau judulnya. kadang-kadang misalnya mikirnya gini, ntar kalau gue baca lagi ayat Alkitabnya gue udah ibadah sendirian loh. Ya nggak gitu. 2 kali. 2 kali jadinya kan gitu. Nggak apa-apa juga sih kan, Nggak apa-apa, ngalamin bagus. duluan. Ya ngalamin duluan Tapi kan baru- belum dihotbahin. Maksudnya belum ada Iya. interpretasinya juga. Nggak apa-apa kan baca. Bener. Walaupun sebetulnya kalau ngelihat playlistnya, tapi ini hanya untuk yang repertoarnya udah banyak. Oke. Biasanya Kebayang. udah ketahuan. Lagu pertama itu jelas prosesi. Terus lagu Oke. kedua tema. Ya. Oh, lagu ketiga kalau ngelihat dari judulnya, dari nomor-nomornya di buku, ketahuan. Oh, lagu pengakuan dosa nih. Ya. Oh, berita anugerah gitu-gitu. Tapi itu hanya kalau
repertoarnya udah banyak. Kalau enggak agak-agak tebak-tebak buah manggis agak-agak juga. tebak-tebakan buah manggis. Oke, sahabat RPK, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di RPK FM. Shalom. Apakah kamu seorang jomblo? Sedang mencari teman hidup yang sepadan? Apakah kamu sedang mencari cintamu yang sejati? Temukan semuanya ini di program dan acara Meets Love Community yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Kopi Karbo lantai 3 Kelapa Gading dengan alamat Ruko Auto SV, Jalan Boulevard Timur, Blok CB nomor 1, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Temukan cintamu di sini, raihlah kebahagiaanmu. See you guys. God bless you. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Sahabat RPK, balik lagi bersama dengan kami di Yamuger On Air di RPK. Masih bersama Mas Abe dan Kakak Grace. Kakak. Iya. Masih ditunggu interaksinya sahabat RPK di pesawat telepon 02180444, SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444, atau bisa tulis tanggapan, tulis komentar di kolom chat di live streaming di YouTube RPK 9630 FM. Kita masih di apa yang dipikirkan penyanyi, yang seharusnya dipikirkan penyanyi, Bahkan dipikirkan ya, belum dilakukan. bahkan Nah, dipikirkan. ini kayak tadi melanjutkan pembahasanku tadi. Ya. Kayak lagu ini yang sedang diputar nih kan, dia jadi lagu tema bisa, tapi jadi lagu persembahan bisa, Iya. ya kan? Ya. Nah, kalau repertoarnya kita sudah banyak, bisa tuh kebayang tuh. Iya. Belum baca liturgi, tapi kita sudah bisa main mapping. Oh, ini arahnya Kira-kira. bagaimana. Tapi kalau repertoarnya kita belum banyak, kayaknya sulit kayaknya. Tapi- Sulit. Tapi menurutku sebaiknya daripada Tetap mesti baca. aja daripada merasa repertoarnya banyak. Soalnya ya itu kayak Amen Haleluya emang ditulis, selalu ditulis kan, nggak enggak. selalu. Jadi kayak menghindari hal-hal yang tahu-tahu pas hari Tetot. Minggu, waduh gitu kan. Mm-mm. Ya walaupun misalnya apa Prima Vista ya, yang baca not langsung bisa bunyi, tapi ya tetap aja lah gitu dirapihin dulu kan persiapannya. Oke. Oke. Terus Grace, gimana? habis Grace, baca liturgi. habis baca liturgi, Grace. Liturgi udah dikirim sama bidang persekutuan. Set. Tara gitu ya. Terus Nah. dibaca dari benar-benar dibaca dari kayak baca buku gitu kalau baca liturgi gitu, dari kata pengantar, dari daftar isi kata pengantar gitu sampai ujung belakang. Baca buku. Oke. Kayak baca buku pokoknya intinya gitu. Oke. Baru habis itu perhatiin lagunya apa aja. Oke. Baru perhatiin lagunya apa aja. Terus lagu pertama umpamanya. Nah, ini kalau ini langsung masuk belajar lagu. Oke. Kayak oke, oh lagunya kan kita susun dulu. Oh ini si ini lagunya ini gitu kan. Habis itu Belajar lagu belajar nih. lagu. Waktu belajar lagu, nah ini stepnya banyak sih sebenarnya. Oke. Mau Iya. belum belajar lagu itu, ini dengan catatan ceritanya repertoarnya tetap anggaplah nggak segitunya tahu ya, Iya, Ya, ceritanya jadi- nggak tahu. jadi- Iya. Jadi memang benar-benar mulai dari basic. ya basic. Walaupun udah tahu, sebaiknya tetap selalu cek Oke. karena supaya tepat aja sih menurutku. Oke. Ya, jadi pertama Kayak kemarin ibadah kenaikan, lagunya kan ajaib semua. Ya kan itu tema tersendiri kan, iya, kenaikan. enggak, iya benar-benar. Mm-mm. Nah, biasa pertama kalau aku lihat judulnya, Heeh. lihat liriknya. Nah, kebetulan kalau misalnya di hymns, maksudnya di buku lagu yang Muger itu kan judulnya itu adalah kalimat pertamanya
lagunya kan. Jadi Nah. itu lebih mudah, tapi begitu tahu judulnya misalnya apa ya? Yang gampang, bawa persembahan gitu misalnya. Jangan langsung kayak dipikir udah tahu lagunya nggak usah dilihat lagi gitu, jangan. Tetap harus ulang lihat lagi kalau menurut aku. Sebaiknya dilihat lagi. Karena aku kan pernah selalu bilang kalau nyanyi itu kayak orang baca puisi. Jadi memang aku biasanya abis lihat lagunya, lihat judulnya, lihat liriknya. Liriknya tuh kalau bisa dibaca dulu, apalagi kalau lagunya belum tahu. Kalau lagunya belum tahu itu kayak wajib baca liriknya. Baca liriknya kayak misalnya baca puisi gitu loh. Misalnya Justru kalau lagunya belum tahu wajib baca liriknya. wah wajib banget, terbingung kalau enggak. Hah? Jadi bukan lihat notnya? Maksudnya Jangan gimana? nanti pusing lihat notnya duluan. Oke. Gini. Mari kita dengerin dulu nih penjelasannya Iya, nih iya, Mas iya. Abe. Gimana Misalnya, gimana? ini ya, misalnya ini yang aku buka aja. Bukalah gapura indah gitu kan. Dibaca dulu gitu. Oh ya, bait 1, bukalah gapura indah, aku masuk ke rumahmu. Kayak baca puisi gitu loh. Atau enggak kayak baca novel, baca biasa gitu lah. Lebih kayak baca puisi kan ya kalau lagu ya. Terus misalnya agar aku bahagia, koma, jiwaku tenang teduh dan kupandang wajahmu. Jadi kita tahu Lagunya ngomong tentang apa? lagunya ngomong tentang apa dan titik komanya di mana. Karena kalau baca notnya kadang-kadang kita nggak tahu nih titik komanya di mana, cuman berdasarkan susunannya. Aduh, kalau aku bisa kasih lihat bukunya gitu ya. Di bukunya tuh gini, kalimat pertama, maksudnya garis pertama itu, bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu. Ya kan? Kalau misalnya baca notnya kita pikir itu habis. Ngerti gak sih? Kayak kan itu satu End of the phrase. Iya, end of the phrase. Padahal ada phrase lanjutannya, agar aku bahagia, koma, jiwaku tenang teduh. Nah, abis tenang teduh ini ada kata-kata di setelahnya, ada kayak baris yang berikutnya, dan kupandang wajahmu dalam. Ngerti kan? Jadi ternyata kalimatnya kan bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh dan kupandang wajahmu dalam cahaya mulia. Berarti kan kalimatnya nggak sama. Komanya not sama komanya lagu belum tentu sama. Iya. Komanya Barisnya, lirik. iya. Kayak gini kan takutnya kan kalau misalnya kita baca notnya duluan, yang kita baca kan do re mi fa sol sol do si la sol mi re do. Kita pikir itu satu kalimat, abis gitu habis gitu kan. Maksudnya kayak ganti. Padahal ternyata kan dia masih nyambung sama yang satunya lagi, yang bawahnya, kalimat bawahnya. Berarti kan kita harus pikirin lagi. Nanti waktu notnya udah bisa, berarti kan tahu ngambil nafasnya tuh berarti nggak mesti satu baris. Karena kan kadang juga nggak ada nolnya ya. Kalau kayak gini nggak ada nolnya, emang kira-kira mau ngambil nafas di mana gitu kan? Ngambil nafas kan juga ngikutin kalimatnya supaya nggak kepotong kan soalnya. Gitu. Karena Jadi, kalau kalimatnya kepotong artinya udah beda. iya, jadi ya walaupun ya Muger udah sangat memikirkan itu, tapi sebaiknya diinterpretasikan laginya oleh si penyanyinya ini atau singernya ini, ya dibaca aja Di kata-katanya. buku sudah jelas sebetulnya. Tapi tetap interpretasi penyanyi diperlukan dari Membaca konteks lirik. membaca Ya, lirik. membaca lirik tadi. Jadi kayak gini kan, bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu. Ternyata masih nyambung. Tapi unik ya. Jadi kalau ayo kita belajar lagunya. Tapi jangan baca lihat notnya gitu loh, kayak kayak gitu. Itu Mas Abe ngajarnya gimana? Itu Mas Abe ngajarnya gimana? Ya memang ini kan pendekatannya memang ujung-ujungnya sebetulnya kalau kulihat kalau bicara education science ya, yang dilakukan Grace ini kan pendekatan psikologi sebetulnya. Ya. Jadi kita memahami dulu poin yang paling utama. Oh ternyata poin utamanya adalah lirik. Nah lalu kemudian nanti kita Ya. dalam proses itu lalu kemudian baru kita melakukan pendekatan ke notnya. Oke. Iya. Sebelum lihat notnya pun aku biasanya kayak baca lagi-lagi kayak baca buku gitu dari atas gitu loh, kita melihat segala, misalnya kayak judulnya bukalah gapura indah. Kalau di buku Yamuger tuh terus gitu ada key-nya, ada apa nih temponya. namanya, ada Biramanya. biramanya, Biramanya. sama ada BPM-nya kan, temponya.
Kalau aku biasanya langsung ngelihat si biramanya sama temponya. Jadi kayak habis gitu aku biasanya langsung ngebayang-bayangin kira-kira gimana gitu. Jadi habis lirik terus kamu ngelihat Kan lihat dulu nih segini. Lihat satu baris gitu kan, lirik gitu kan. Oh, udah aku baca liriknya. Baru segala sesuatu yang berhubungan dengan musikologinya. Oke. Baca biramanya sama metronomnya. Oke. Belum notasinya bahkan. Belum, jangan dulu. Bingung kalau misalnya kita nggak Oke. ngeh itu biramanya sama temponya. Pertama kalau temponya pas kita latihan notasinya kelambatan atau kecepatan, nanti lagunya akan jadi kedengeran beda. Oke. Nggak kebayang gitu Ini loh. Kebayang Iya. kebayang sih. Ya kan, Oke. misalnya lagu ini terus aku bikinnya, Dan artinya juga akan beda dong kalau nah Iya, penghayatannya beda relatif. Oke. Jadi Jadi umpamanya 3/4, terus kamu langsung 3/4 100 umpamanya. iya ini. Terus kamu langsung 1 2 Iya. Jadi kan kita kebayang ya. Ta da 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 da. Jadi kayak gitu langsung kayak ketahuan. Oke. Daun up sama end daunnya ketahuan. Jangan sampai baca 3/4 ngitungnya kayak 4/4. Soalnya suka ada yang kayak gitu. Maksudnya kayak Ada suka- pernah terjadi iya, itu. suka Terutama kalau ibadah pagi jam 7. Iya, Waktu kan itu masih agak ngantuk gitu. masih ngantuk. Sliwer. Set lagunya jadi 4/4. jangan salah, ada juga yang nggak tahu loh 4/4, 3/4, 2/4 itu apaan. Oh iya, nggak apa-apa. Pokoknya 4 kan ada 4 not gitu kan. Kalau 3 tuh cuma ada 3. 1 ya 1 gitu di garisnya itu kan. Nah gitu. Terus. Misalnya ketemu lagi yang ada, nah Oke. ini 2/4 gitu kan. Berarti kan tuh, tapi 92 dihitung dulu. Kalau bingung ngitungnya kan sekarang ada aplikasi. Jadi kayak pakai aplikasi aja. Kalau pas latihan ya BPM-nya nggak perlu langsung 92 juga, kayak Oke. yang diturunin dulu gitu biar kayak Pelan-pelan. iya biar Belajar dulu pelan-pelan. pelan-pelan gitu. Tapi setidaknya jangan sampai We understand. Ya, kita paham, kita tahu targetnya mau ke 92 Iya, tapi kita cobain dulu di 80 kayak gitu ya. habis itu, habis ngelihat si birama sama BPM baru atau metronom itu baru lihat notasi secara keseluruhan. Aku bilang secara keseluruhan. Karena kayak kenapa keseluruhan? Supaya kita tahu dibagi gitu loh. Oh lagu ini bagian verse-nya atau baitnya yang mana, bagian refrennya, Iya. terus per kalimat itu notnya ada pengulangan atau enggak, gitu supaya nggak bingung. Karena kalau misalnya langsung Struktur lagu nih berarti ya. ya, nah itu istilah Bait 1, bait 1, bait 2, ini ada refren atau ini model yang refren dulu terus bait, Iya, refren atau iya. yang gimana? Oke. kayak misalnya mau dibagi gitu jadi A, B gitu-gitu kan ya. Iya. Gitu-gitu. Jadi kayak misalnya gini kan, oh ini nadanya gini. Aku susah ya ngasih taunya kayak ya pokoknya gitu. Kayak bingung nadanya gini tuh bukunya di sini nggak Ya, kelihatan. kan kalau di dalam contoh umpamanya kalau kita bicara composition analysis, verse yang adalah bait atau refren atau apapun itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Ya. Beberapa kalimat kayak lagu kayak tadi bukalah Gapura Indah da 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 lalu diulang lagi da 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 da. Itu berarti satu frase yang dilakukan repetition. Terus kemudian yang terakhir da 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 itu bentuknya beda lagi. So kalau dibikin rhyme berarti kalimat pertama dan kalimat kedua AA, lalu kalimat ketiga B. AA B. Oh lagunya AA B gitu. Iya. Jadi dibuat pembagian Ya, seperti Iya. itu ya. Iya kalau kalau itu kan bahasanya analisa komposisi gitu ya. Composition analysis. Cuman kan nggak semuanya belajar itu, tapi sebenarnya bisa kok karena Dititeni bisa alah Iya. dititeni bahasa opo. apa artinya Mas Abe? Dititeni. Apa ya Mas?
Dititeni tuh. Diperhatiin. Iya, gitulah. Bukan. Bukan, salah. Lebih teliti lagi atau gimana sih? Detail. Dikenali. Oh, Dikenali. Iya, oke. Dikenali. Akhirnya Jam dititeni. dititeni keluar lagi. dikenali. Ya. Gitu. Sahabat Oke. RPK, kita kembali setelah yang satu ini. Setelah yang Jangan satu ini. kemana-mana. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setiap manusia memiliki pengalamannya tersendiri bila dalam merasakan kuasa dan hadirat Tuhan. Namun, apakah setiap kita sudah menjadikan firman Tuhan sebagai solusi kepada masalah kehidupan sehari-hari? Mari ikuti program unggulan kami, Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan bersama Evangelis Ivan Matias. Setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, live on air dan di kanal YouTube RPK FM. Mari bersama kita menyembah Tuhan serta berdoa untuk mujizat dan kesembuhan. Program Kuasa Firman dan Hadirat Tuhan bersama Evangelis Ivan Matias. Setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. Balita Kasih, Jakarta, 96.3 RPK FM. Ya, sahabat RPK, kita kembali lagi bersama kami di Yamuger On Air di RPK. Setiap Selasa, sekarang minggu ke berapa nih? Minggu ke 4. Minggu kedua dan keempat, hari Minggu, minggu pertama dan ketiga. Masih ditunggu interaksinya dari sahabat RPK di 021-8000-444, SMS atau WhatsApp di 0815-18444, atau komentar tanggapan di live streaming YouTube RPK 9630 FM. Kembali lagi bersama Mas Abe dan Grace. Monggo, dititeni tadi. Notasi dititeni, ya. Ya. Iya, diperhatikan gitu, diperhatikan lalu ditandai kira-kira gitu Iya, lah. ditandain kayak Ya. ini notanya. Biasanya apalagi kalau buat lagu-lagu yang agak jarang dinyanyiin gitu misalnya. Jadi kayak mempermudahnya tuh dengan membagi bagian lagunya supaya kita nggak bingung, karena kalau sama sih kayak apa, karena kalau misalnya langsung brut gitu kan kita kadang-kadang pusing kan ngafalin melodinya gitu kan. Right. Ya sama kok kayak kalau kita Belum mau, lagi lagunya lagu Jerman ya. wah kan ya kan kayak bukan orang Jerman pula gitu kan, kayak tidak mendarah daging gitu kan ya. Jadi agak pusing gitu. Nah, jadi pelan-pelan kayak gitu dibacanya. Oke. Sama kok kayak kalau kita belajar buat sekolah. Oh gitu. Terus lanjut ya. Lanjut. Abis baca notasi, Habis baca notasi. udah bayangin kan tuh tempo. Baru baca ya, baru udah dibagi-bagi gitu, baru baca apa? Solmisasi nih, maksudnya notasi ini solmisasi. Ya solmisasi, do re mi gitu. Oke. Belum lirik ini ya. Belum, liriknya kan tadi baca Sudah dibaca biasa dulu, dulu. biasa ya. Oh iya. Baca, jadi baca lirik biasa dulu, baru baca not secara keseluruhan, dibagi kalau misalnya supaya nggak bingung. Habis itu baru kita bayangin si BPM-nya sama biramanya tadi. Kalau misalnya yang belum bisa banget, pakai aplikasi biar kayak kebayang. Diturunin dikit biar misalnya belajar baca notnya enak. Ya kan? Habis gitu baru deh dicobain satu-satu baca notnya. Tapi dengan catatan diturunin dikit tadi, itu dengan catatan ada Maksudnya- goal yang Ya. harus dicapai kan? Maksudnya aku kan diturunin dikit biar mempermudah, Biar mempermudah. supaya nggak keserimpat-serimpat gitu loh. Jangan direpotkan dulu dengan urusan-urusan yang lain. Iya. Ya. Ini ceritanya kita belajar notasi dalam rangka mau ngafalin melodinya. Oke. Oke. Intinya itu. Jadi target pertama kan kita tahu liriknya dan tahu pembagiannya. Target kedua kan kita harus tahu melodinya hafal. Nah, supaya ngafalnya gampang kan kita bagi-bagi gitu loh maksudku. Nah, gitu. Abis notasinya udah dibaca, naikin temponya dikit-dikit, baru cobain humming. Masih humming. Humming dulu. Apalagi belajar lagu baru, humming dulu misalnya apa mau hummingnya apa? A misalnya. A
apa na 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 na, na sampai hafal melodinya di kepala. Baru habis itu coba masukin kata-katanya, liriknya. Gitu. Karena kalau melodinya aja belum hafal terus kita udah berusaha ngegabungin semuanya tuh. Nanti lagunya nggak berbentuk. Kayak bingung gitu takutnya. Apa namanya? Semua informasi itu ditempelinnya pelan-pelan dulu gitu ya. Nggak gerusa-gerusu gitulah ya. Iya, ini berlaku buat semua sih. Sebenarnya bukan buat penyanyi doang, buat pemusik juga kalau misalnya dia mau belajar lagunya dulu kan. Kan belajar lagunya nggak langsung pencet chordnya kan. Kalau buat yang enggak ya kan kayak tahu lagunya dulu. Informasi itu dikumpulkan dulu, Ya, lalu dipahami. Baru bagi-bagi gitu kan chordnya. Gitu. Nah ini dengan catatan dikerjakan di rumah ya, bukan dikerjakan di Iya, gereja. jangan di gereja. Bete nanti pemain pianonya. Kecuali Kelamaan. sebelum jam latihan bareng. Iya Misalnya- maksudnya gitu. Tiba-tiba datang di gereja, semua sudah oke siap, mau latihan nih sekarang, oke masih, nah. Terus marah, kamu ngapain masih baca puisi? Kecuali kalau misalnya mau itu dulu ya, kayak misalnya janjian sama sesama penyanyinya. Oh oke, Kan nggak- belajar mungkin bareng. dia nggak sendirian mungkin, gitu kan, kayak belajar bareng misalnya biar saling membantu tuh juga bisa. Sebelum semuanya ngumpul gitu, ini bener kayak bener-bener sendiri dulu, Iya. bener-bener Ini- PR lah ya ibaratnya ya. Iya. Sebenarnya aku tetap masih ngelakuin hal ini loh kalau misalnya pun lagunya buat aku belum aku tahu-tahu banget. Oh, gitu. Walaupun kamu sudah prima vista Enggak, sebetulnya. aku nggak prima vista ya. FYI. Jadi aku tetap di Mosok kamu nggak prima Enggak, vista? aku nggak prima vista, ditolak. Nah tapi contoh umpamanya sekarang, Apa? ini untuk Bude Visi atau Bude Ines, itu kan mereka Jago pada banget makhluk-makhluk. Bung Tentara- Beno, iya, Tentara Langit itu ya. Tentara Langit itu kan prima vista semua kan. Baca not kayak baca koran. Lah aku ya baca koran masih suka salah. Barisnya. Barisnya. Gitu kan. Dia baca not udah kayak baca WA kan. Nah, apakah itu berlaku juga untuk mereka? Menurutku sebaiknya sih iya, terutama baca liriknya ya. Mungkin kalau notnya dia nggak akan selama Nggak selama Selama aku sama Aku. Bung Nah, Peggy lah. sama aku, Iya. selama aku. Aku tuh baca notnya lama loh. Mas Jangan Abe sama Bung salah loh. Peggy. Mas Abe kan musisi. Kalau aku. Oh, iya. Aku. Tapi setidaknya baca liriknya kayaknya itu semua orang harus deh, karena Oke, setuju. Ya. Orang aku baca not do rendah sama do tingginya aku naik kursi kok tinggi kan gitu kan. biar tinggi. Terus kalau udah rendah, kursinya Do ya turunin dikit gitu. Oke. Kalau aku sih menyarankannya sebaiknya dibaca. Walaupun kadang aku juga lagunya udah biasa juga masih kadang suka aku baca lagi gitu. Kayak misalnya apa sih yang udah sering dinyanyiin? Apa ya? Misalnya apa dong? Apa? Misalnya favoritku Kaulah Ya Tuhan Surya Hidupku. Emang aku hafal 4 bait kan enggak juga. Enggak, Jadi oke. aku tetap akan Mesti harus membaca baca, beberapa oke. bait yang lainnya, misalnya gitu. Kayak gitu. Nah, Chris, ini ada pengalaman beberapa minggu yang lalu lah. Mas Abe main di ibadah pentahbisan pendeta. Oh Mas Abe. Aku main piano. Oh iya. Kirain Aku ditahbiskan. main piano di Ditegak. ibadah pentahbisan pendeta. Oh highlight. iya. Aku Oh iya. Nah. Aku tadi agak Salad. kurang misinformasi Ah. main pianonya tadi. Terus tapi PNJ-nya, singernya Heeh. bukan dari timnya Mas Abe pokoknya gitu ya. Oke. Nah, ini cuma agak mengganggu aja, bukan mengganggu ya, cuma aku kok gini ya gitu. Jadi ada beberapa yang sibuk sekali sama soal voicing, Voicing. how they sound. Oke, lanjut. Gak konsen, hilang fokus. Iya. Voicing. Jadi, nah terus lagu dari awal sampai akhirnya jadi voicingnya sama gitu loh. Oh, ya sebenarnya kan voicing lagu lo ini kayak udah pernah dibahas nggak sih yang waktu kita bahas tentang ritual itu loh. Kan voicing lagu ngikutin lagunya ya. Iya. Ngerti nggak sih? Oke. Kayak Tapi
Nah itu kalau umpamanya baca liriknya harusnya bisa ini ya. Ikutan voicingnya, ikut gitu. Iya biasanya. Bisa, oke. Sejujurnya voicing itu juga kalau misalnya ini kalau aku nggak ngebedain sih. Sebenarnya juga bisa dipelajarin, kayak maksudnya ya itu makanya baca liriknya kayak baca puisi itu kan nanti keluarnya kayak voicing. Gini. Mungkin biar sahabat RPK yang dengerin kita juga bisa tergambar gitu. Kayak gimana tadi maksud Mas Abe? Yang voicingnya sama gitu. Jadi contohnya itu cara nyanyi suaranya itu nyanyinya emang sama semua yang wow gitu. Nah, dari awal sampai akhir. lagu prosesi Semua begitu. Lagu prosesi begitu. Terus kan sebelum petabisan tuh ada satu lagu yang kalau di KJ itu 320 atau berapa gitu ya. Itu lagunya itu kerendahan hati sekali. Nah, tapi dia nyanyinya kayak gitu. Aku jadi di satu sisi aku udah bikin musiknya tuh yang sedemikian rupa humble gitu ya. Tapi yang ini nyanyinya megah gitu kan. Ya. Agak menurutku agak kurang. Ya itu berarti memang benar-benar tadi seperti kata Grace, benar-benar harus dibaca liriknya kan? Ya kan kayak kalau baca puisi kan kita jadi tahu kan kayak oh ini lagunya ini. Oh suaranya right. mesti Oh gimana. maksudnya itu Iya. nyampainya ke sana ya. Iya. Iya harus di begitu. situ kan Iya. ceritanya. Iya. Karena sebagai musisi kan jarang baca lirik kan. Judul ya, niteni judul ya. Niteni kunci ya, tempo, BPM ya. Tapi musisi kadang-kala kita baca not dulu, terus pas melodinya kok enak, terus baru ngelihat. Tapi Mas Abi suka nonton drama musikal gitu kan pasti. Menurutku itu sebenarnya nyanyi kan aktris atau aktornya belum tentu jago nyanyi ya. Tapi somehow lagunya kedengeran lebih enak. Karena dia sebenarnya nyampein bener-bener kayak Itu kayak Kevin. iya kayak yang iya Kayak dia kayak ponakan ya. Kayak ponakannya Mas Abe, dia anak teater gitu Bung. Tapi dia kan emang di teater juga diajarin kan. Dia bukan penyanyi, Dia tapi bukan nyanyinya penyanyi, enak tapi banget. nyanyinya super enak. Menurutku lebih enak dari aku bahkan. Beneran asli super enak. Kayak ngomong banget gitu loh. Jadi kayak dia cerita banget oh dari ya justru karena itu ya sampai pesannya kan. paling gampang kan ngebayangin kita nonton drama musikal kan terasa banget ya. Kok lagunya enak padahal kalau ditanya orang-orangnya bisa nyanyi kan belum tentu gitu kan. Maksudnya dia bukan penyanyi tapi dia aktris atau aktor gitu. Ya. Ada tanggapan dari Mas Sony Hai Mas Utomo. Sony. Baca Grace. Dari Han dulu Oh, itu. dari, ya. Itu face red head heart shape. Nah, artinya apa itu? Face, red, muka, Muka Muka. merah, hati gambar hati. iya gambar hati. Maksudnya all love ini. Aku love juga. Oke, terima kasih. Korea pisan. Korea pisan. Enggak, ini apa gimana sih kalau yang itu? Gini. Gimana sih? Lihat Mas Abe hatinya masih bulat gini. Iya, bulat ya. Lanjut. Iya, dari Mas Mas Sony. Mas Sony Utomo. Bu Devisi tetap Mas Bu Abe. Devisi Baca dong. tetap melakukan persiapan-persiapan yang Grace jelasin kok. Tuh Selalu. kan. tuh. Bu Devisi aja yang sudah prima vista, Tuh Tentara Langit aja dia Tentara tetap. Langit aja masih kayak gitu ya. Gimana kayak Gimana? kita Bu Devisi itu bahkan ya konon konon. Dia kayak, lagunya belum tahu dia sudah tahu. Saking prima vistanya itu. kayak dari judul aja dia langsung kayak aku tahu gitu. Iya. Atau belum I see, direncanain I see. udah tahu. Tuh kan, ya kan tuh. Jadi memang persiapan itu yang tadi Grace sampaikan, Grace jelaskan itu memang sangat perlu. Dikerjakan di rumah, ini penting. Di rumah ya, di rumah. Bung, bukan di gereja. Iya, kalau di Iya. gereja. Bukan pas latihan maksudnya. Kalau pas latihan, pas di gereja, Ya lama banget dong. ntar tunggu-tungguan. Kecuali aku bilang tadi misalnya 2 jam sebelumnya. Ya kan kita bisa ngukur ya. Kira-kira kita bisa banget atau enggak. Apalagi latihannya sehari sebelum ibadah. Ya Ya, jangan. pusing lah. Ngeri kali itu. Iya. Nah, berkaitan aku jadi kepikir nih. Memang akhirnya pertama kita mesti punya ya buku lagu ya. Ya, Iya. Ya kan? pastinya harus dong. Nah, kebetulan ya Muger sudah punya e-book Wih. Oh, cool. oke. dengan RPK. Jadi bisa Cepet ya. beli di
Google Store gitu-gitu. Hah? Jadi nggak tergantung sama buku fisik. Buku fisik. Jadi kayak Kak Eva kan, umpamanya pulang kantor, dia mau nyicil satu lagu, Biar nggak berat. Bisa ngeliat buka langsung. satu di kereta, Oh, ya iya. kan, dibaca-baca dulu liriknya gitu. Nah, Kalau di kereta boleh. hah? Kalau di motor. Jangan nyanyi. Oh jangan, kalau Oh, di iya. motor jangan. Ya jangan di motor, jangan, bahaya lah. Ini maksudnya, ini kok bermain ngeri-ngeri banget ya. Ngeri. Enggak, soalnya banyak orang sambil Di baca motor gitu. WhatsApp di motor. Jangan, Ya, jangan. 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 Gitu. Ini di kereta atau Iya, di busway. Ini gitu. sepeda motor mau lewat dulu. Oke. Oke. Siap. Jangan kemana-mana sahabat RPK, kita kembali setelah yang satu ini. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan. Ya, sahabat RPK dimanapun Anda berada, kembali lagi yang Mugar on Air di RPK. Kali ini masuk di sesi terakhir, sesi keempat. Yap. Bersama Mas Abe dan Grace malam hari ini, kita sedang membahas yang seharusnya dipikirkan oleh Singer. penyanyi. PNJ. Tuh. Singer. Aku mau bilang singer, PNJ tapi penyanyi juga gitu kan. penyanyi nyanyian jemaat. Ya. Bukan Pemandunya. Oke. Pemandu. Terus Oke. ini nanti kalau sudah Sudah selesai latihan itu tadi. udah latihan di rumah, Oke. sekarang berangkat latihan di gereja nih. Ya. Ketemu sama pemain. Pemain musik, Ah. semua yang lain gitu. Penting untuk mencoba, ini langsung aja. Penting untuk mencoba lagunya bener kayak dari awal sampai akhir. Aku nggak tahu sih kalau di gereja yang lain gimana, cuman maksudnya kalau di tempatku kan si penyanyi itu kan si Kantoria itu kan dia selalu di depan mic. Mm-mm. Jadi menurutku sebaiknya serespon-responnya yang ngomong pun mending dicoba sendiri gitu loh, kayak at least kita baca. Terus habis Baca itu liturgi lagi nih. baca liturgi bareng gitu loh, kayak Oh, oke. gitu, kayak karena soalnya gini, kadang-kadang kan misalnya kita Kantoria mandunya emang sih memandunya nyanyian jemaat ya, bukan memandu kata-katanya. Cuman kan yang deket mic kan kita nih, kalau bagian jemaat ngomong ya masa kita kayak gitu kan kayak nggak enak juga ya gitu. Kayak kalau bisa sebisa mungkin ya tetap sebaiknya gitulah gitu. Udah ya, belajar lagu pokoknya dari awal sampai akhir, jangan ada yang dilongkap please, kayak jangan terlompati biar Oke. kebiasaan gitu. Oke. Termasuk Oh ini tadi ada yang nanya. Tunggu, ada Oh, yang ya. nanya. Apa Selamat malam RPK. Kalau Kalau boleh boleh tahu siapakah yang menyanyikan lagu ini? menyanyi Namanya Ruth Teresia. Bisa di search di mana-mana. di YouTube Di mana-mana? ada, Di Spotify, ya, di ya, iTunes dan di mana-mana. Ya.
Oke, Lanjut. Apa tadi? Oh ya, terus abis latihan nyanyi termasuk Amin Haleluya. Damai bersamamu juga itu terus dibales gitu. Ya misalnya dibales. Kalau misalnya nggak latihan sama pemusiknya, at least latihan berdua sama si sesama penyanyi itu kan. Terus apalagi bagian Amin Haleluya, intronya dititeni, dicoba. Karena kalau misalnya nggak dicoba, kan walaupun kita udah biasa dengan pemusik yang itu gitu misalnya, menurutku tetap coba sih, karena mana tahu hilaf gitu kan ya. Iya. Karena kan kadang ada yang misalnya mau Amin Haleluya, dia mencetnya cuman kayak nge-chord doang jreng, terus kita disuruh mikir sendiri. Iya, kalau ingat atau kita ketuker Amin Haleluyanya kan ada. Iya, pas greng gini ternyata yang kepencet yang paling keras tuh solnya malah. Iya, terus kita bukan nyanyi, do. iya, Jadi harusnya do re mi. Hah, gimana notnya? re mi sol. Ah, gitu kan terus jadi so tambah tinggi kan notnya. Iya, gitu. Jadi kayak hati ya gitu lah. Jadi kayak janjian gitu loh, janjian terus. Oke. Pokoknya setiap ketemu mau pemusiknya sama. I need you ya, Iya, kasih kayak cue ya. Ya. Tetap janjian, terutama buat intro-intronya gitu. Oke. Terus ya itu To give and to provide information. Ya. dis- Balik To lagi support ya. dengan apa yang kita bahas beberapa waktu lalu. Oke. diskusikan key-nya. Oke. Oh, oke. Tinggi. Ini kayaknya kerendahan deh buat suara cowok misalnya. Nah, kan ada standarnya tuh sebenarnya di bukunya Ya. kan. Cuman kan kadang-kadang jam 7 pagi mungkin masih Terlalu belum menjerit jreng ya. gitu kan. Jadi belum Oke. itu jadi cuman tetap harus dibayang-bayangin, jangan semata-mata hanya karena suara kita ya gitu. Oh iya. Oh ya, Ya, ya. kayak tetap coba harus bayangin ya, SATB gitu kebutuhan di jemaat. loh kayak. Oke. Terus sebenarnya sih kalau misalnya mau lihat SAT apa namanya kebayang suara orang sopran alto tenor bass ya dilihat di yang versi paduan suara gitu loh, kan ada tuh kalau ya, bass 4 kira-kira suara ya. gini gitu. Oke. Terus habis gitu baru janjian deh tuh apa namanya intronya, interlude, aransemennya atau Iya, kayak iya, mengiringinya. Kan kita sebagai penyanyi Intronya kayak gini ya. iya Bait 1 ke bait 2 langsung. iya Kayak gitu ya. iya Misalnya janjian. begitu. Misalnya gitu kan. Bait 3 interlude. Bait 2 habis ke 3. Bait 2 interlude, baru masuk bait 3. Ya. Jangan nyelonong. Iya. Oh, gitu. Termasuk kayak ada fermata, retreat, kan suka ada tuh yang read, Ah, fermata itu kan mesti harus janjian. dibahas ya. Iya, Ya, harus dibahas. harus dibahas. Ya. Walaupun semua orang bisa ngetuk sendiri tetap harus dibahas. Oke. Oke. Termasuk style mengiringinya. Takutnya misalnya misalnya aku lagi tugas Mas Abe yang ngiringin, Mas Abe aku bingung deh kayaknya kalau aku diiringinnya dengan begitu model iringannya masuknya aku bingung, atau aku jadi kayak terjerumus mau nyanyi yang lain misalnya kayak gitu. Itu bisa didiskusikan. Bukan gitu. bisa, tapi harus ya. Ya harus didiskusikan. Jadi Artinya penyanyi nggak boleh sungkan sama pengiring. iya, Kan walaupun kadangkala di panggung itu di panggung. Belum. Ini kan ya, tapi maksudnya gini. Di depan, di musik, depan, di musik sendiri itu seperti ada hierarki bahwa musisi di atas karena dia lebih well informed dibandingkan penyanyi yang seringkali iya. yang dilakukan oleh penyanyi kan intangible ya, Bung. Ya. Yang dilakukan oleh pemain musik tangible, kelihatan. Ada teknik, ada apa gitu ya. Tapi yang dilakukan oleh penyanyi kan Tekniknya intangible ya. Tekniknya nggak kelihatan ya. Bunyinya juga nggak kelihatan gitu kan. Nah, tapi nggak boleh sungkan gitu ya. Penyanyi nggak boleh Ya, kadang-kadang memang penyanyi terjebak di situ. Oh ya. Kadang-kadang penyanyi terjebak di situ. Ya. Yang aku dapati justru makan pemain musiknya yang Apa? terlalu lu Iya, harus iya. gini, lu harus gini gitu. Apalagi kalau misalnya ini pakai band gitu kan. Iya, Misalnya pakai itu band. misalnya mau bikin intro abis intro semuanya terus nanti pas masuk nanti pakai drumnya aja ya. Nah itu kan harus dicek juga si penyanyinya nyaman nggak, misalnya diiringin pakai drum doang gitu, atau diiringin drum doang key-nya turun kan bisa ya kadang-kadang nyanyi Pas masuk double. iya gitu. tuh ya kayak gitu. Jadi mesti didiskusikan Oke. untuk kenyamanan bersama. Ini sesi terakhir ya. Jadi artinya artinya musisi harus mau ya. Harus Instrumentalis harus mau. Harus mau. Iya. Udah. Kalau di hari H sih menurut aku karena sudah latihannya sudah oke. Jadi hari H ikut ibadah.
jangan kita udah nyiapin duluan tuh dari sebelum jamnya ibadah gitu loh. Jadi kayak susunannya udah begini. Jadi pas hari H itu bener kayak di jamnya ibadah udah langsung teman-teman Memang ikut beribadah. ikut ibadah, iya. Karena Tapi biar- kebetulan sedang bertugas. iya, tapi kebetulan Oke. lagi di depan aja gitu. Oke. Mau Asik diantisipasi. ya, Menarik sih asik ya sebenarnya, kata-katanya ya. Tapi- Kebetulan lagi di Iya, depan aja iya, gitu. ha-ha. Kayak nggak penting banget Cuman tugasnya. enggak. Kadang-kadang memang kan itu yang menjadi batu sandungan. Wih. Kayak bahasa batu sandungan segala. Apa ini? Coba Kadang-kadang jelas. pemain musik pemain musik singer atau pemandu nyanyian jemaat terjebak dengan yang itu yang pernah Grace bilang. Kadang-kadang mikirin lagu berikutnya kayak gimana ya, sehingga bunyiin lagu berikutnya. Oh iya. Itu pernah kejadian. Sedang Dia latihan intro gitu. sedang Lagi apa sedang doa Sangar doa permohonan Heeh. Lagi pengampunan doa. dosa, Oh, pengakuan dosa. Intro lagu berikutnya. lagu berikutnya bukan lagu Tapi pengakuan kecil dosa. Ya tetap aja. bunyinya. Heeh. Tapi begitu karena doa kan kusuk ya. Heeh. Bunyi itu lagu. Heeh. Lagu selanjutnya lagi. Lagu selanjutnya. Lagunya Berita Anugerah lagi kayak ceria gitu. Enggak ya? Atau ada pernah juga kejadian lagi doa syafaat. Heeh. Intro lagu berikutnya. Lagu persembahan. Lagu persembahan. Iya padahal belum ya. Belum persembahan kan. Ini lagi minta kita. Iya. Oh wow. Jadi memang pemain musik dan penyanyi itu memang benar-benar harus ngikut ibadah. Sip. Iya, itu harus. Oke. Harus. Enggak. Oke, Kebetulan menarik hanya nih. bertugas. Yang kebetulan senang banget. Kata-katanya bagus. Kayaknya bisa dipakai quotes tuh. Kebetulan di depan. Kebetulan di depan. Baik, sahabat RPK. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan kami 1 jam ini, 1 jam ke belakang. Terima kasih untuk Radio Pelita Kasih. Terima kasih Mas Abe, terima kasih Grace. Terima kasih Bung Malam Franky. hari ini terima kasih. Mas Abe. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mugar on Air di RPK. Sip. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam.